Alhamdulillah kembali merapat ke rekening duit transferan dari aplikasi pinjol ini. Dan tentunya di aplikasi ini gue udah berkali-kali di ACC. Namun kali ini dengan pengajuan yang baru dan tentunya rekening yang berbeda, KTP yang berbeda juga, dan akun yang berbeda. Jadi bukan akun yang sebelumnya ya, soalnya akun kemarin itu udah diblokir ya, karena udah galbay juga dan gak bisa dirawat sih sebenarnya di aplikasi ini. Namun ya gak masalah, langsung saja kalian galbaikan tanpa proses telepon untuk peninjauannya dan gak akan ditinjau ke rumah. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Om Miro Official. Gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap semangat, tetap sehat, tetap kuat, dan terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa pandemi ini belum berakhir cuy. Makanya kalian jangan sampai kecolongan dan juga malah ada varian baru. Nah buat kalian yang ingin beraktivitas di luar rumah, tetap gunakan protokol kesehatan 3M ya. Gunakan masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Dan juga jangan lupa berolahraga secukupnya dan konsumsi makanan yang bergizi agar imun kalian tidak turun. Nah, gimana nih kabar pengajuan kalian? Apakah udah jebol dompet kalian, udah sobek kantong kalian, ataukah dompet kalian udah nggak mampu untuk nampung duit dari pinjol ya? Karena memang akhir-akhir ini pencairannya nggak henti-hentinya cuy. Entah itu data, entah itu aplikasi legal, aplikasi ilegal, aplikasi beranak, semuanya rata cuy. Gua nggak tahu juga sih. Soalnya dulu itu pada awal tahun 2020 itu pencairan dikit banget, tapi berbanding terbalik pada saat ini ya. Malahan untuk stok amunisi gua ini habis-habisan ya cuy. Dan tentunya orang-orang juga pada borong ya. Nah oke, sesuai dengan di video awal saya, kali ini gua akan membahas lagi terkait aplikasi peminjaman online ilegal. Namun ini bukan pinjol beranak. Dan tentunya di aplikasi ini gue udah beberapa kali dicairkan. Namun ya setiap pengajuan itu berbeda akun, berbeda pengajuan, berbeda datanya, dan juga berbeda rekeningnya. Jadi di aplikasi ini itu nggak bisa dirawat. Dan untuk di aplikasinya, jikalau kalian sudah ditransfer, langsung saja kalian tarik duitnya, nggak usah berlama, langsung kalian galbaikan saja. Jangan sampai ntar kalian pengen rawat terus nanti malah diblokir, ntar kalian sendiri yang rugi ya. Dan di aplikasi ini tanpa peninjauan ke rumah dan gak ada DC lapangan yang datang ke rumah kalian. Jadi ya tentunya ini hanya mengandalkan sistem online saja, apalagi dia ini masih ilegal. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak terus saja dulu videonya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, kemudian aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini dia teman-teman, kalian bisa lihat di sini saya telah dicairkan dengan limit peminjaman Rp600.000, dan di sini untuk batas waktunya pada tanggal 9 bulan 7 2021, dan di sini kondisi saat ini tinggal menunggu pembayaran kembali. Nah, yang masuk ke rekening saya ini hanya sekitaran 300.000. Memang dikit banget cuy, namun mau gimana lagi? Soalnya di aplikasi ini nggak bisa dirawat juga ya. Dan sebenarnya sih kalau misalkan bisa dirawat, gua nggak akan galbain ya, soalnya limitnya juga kecil banget. Tetapi ya nggak ada pilihan lagi selain digalbay, soalnya nggak bisa dirawat ya. Kalaupun kalian pengen nyoba merawat ya itu tergantung kalian. Yang pastinya susah banget untuk lolos perawatannya. Apalagi di aplikasi ini jikalau kalian membayarkan kembali, itu nggak akan lama data kalian ataupun akun kalian itu akan diblokir, dan tentunya kalian nggak bisa merawat ya. Nah jadi yang rugi kalian sendiri. Dan di aplikasi ini memang lagi viral dari beberapa bulan lalu ya. Dan juga sebenarnya banyak banget untuk saudaranya ini. Ada dompet Verus, kemudian pinjaman bahagia, pinjam apalagi ya teman-teman, pokoknya banyak banget. Dan untuk kode OTP dari aplikasi ini yaitu kotak koin. Nah mungkin kalian tahu apa saja aplikasi pinjol dengan kode OTP kotak koin, itu bisa kalian ketikkan di kolom komentar ya. Siapa tahu kalian sudah galbayin juga di salah satu saudaranya ya. Nah oke, kita langsung saja ya ke aplikasinya terlebih dahulu. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu Pinjaman Meteor ya. Dan untuk aplikasi ini dia masih ilegal, belum terdaftar di OJK. Mungkin kalian tahu saudaranya, bisa kalian ketikkan di kolom komentar. Karena di aplikasi ini tentunya lumayan banyak juga saudaranya, namun gua kurang tahu sih apa saja ya.
Soalnya untuk kotak koin ini jarang banget gua ngajuin, hanya sempat dengar-dengar saja dulunya ya teman. Dan di aplikasi ini mungkin kalian yang sudah sering meminjam bisa kalian ketikkan pengalaman kalian di kolom komentar, apakah sudah galbay, sudah jatuh tempo, ataukah ada dari kalian yang berhasil merawat ya. Kalau ada ya silakan kalian ketikkan di kolom komentar, mungkin bisa berbagi tipsnya juga ya. Nah oke, sebelum kita lanjut ke aplikasinya, kita ke detail info dari aplikasinya terlebih dahulu. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya itu Pinjaman Meteor, yang mendeveloperi juga Pinjaman Meteor. Untuk logonya seperti ini. Dan di sini kita nggak usah bahas terlalu lama ya, soalnya gue juga udah pernah bahas sebelumnya. Jadi ya kita singkat-singkat saja ya untuk di aplikasi ini. Dan buat kalian yang pengen aplikasinya, nggak usah kalian repot-repot menuliskan di kolom komentar, bang linknya mana bang, aplikasinya apa bang, downloadnya gimana. Itu mungkin kalian nggak simak ya, karena untuk aplikasinya selalu gue bilang itu tersedia di Play Store ya. Jadi kalian nggak usah repot-repot melalui link, S-File, Google, ataupun aplikasi pihak ketiga apapun itu. Karena ya kalian tinggal ketikkan namanya di Google Play Store, kemudian kalian download dan langsung ajukan. Kalau untuk pengguna App Store, untuk yang iPhone kurang tahu juga sih apakah ada atau enggak. Namun kalau kalian ingin memastikan, silakan dicek saja dulu terlebih dahulu, karena aplikasi ini masih ilegal. Dan buat kalian nggak usah terlalu terburu-buru sebenarnya mengajukan di aplikasi ini, karena juga nggak akan hilang dari Google Play Store, soalnya udah lama juga ya. Berbeda halnya dengan aplikasi pinjol ilegal yang masih baru, itu biasanya umurnya nggak bertahan lama ya. Nah, dan di aplikasi ini jumlah downloadnya masih lumayan dikit juga sih, 100.000 dengan 4,5 ratingnya, dengan ulasan yang baru mencapai 1.000 ulasan. Nah, untuk kalian yang pengen meminjam, dari lihat brosur aplikasinya ini hanya gini-gini saja ya teman-teman. Nggak ada yang menjelaskan secara detail terkait aplikasinya ya. Nah, kemudian di sini ada ulasan-ulasan orang-orang sudah pernah minjam sebelumnya ya teman-teman. Nah, ini semuanya ada. Pastikan kalian lihat dulu agar kalian bisa menjadikan ini bahan acuan ataupun pembanding. Siapa tahu kalian pengen ngajuin di aplikasi peminjaman online yang lainnya. Nah, untuk di aplikasi ini dia mempunyai produk peminjaman mulai dari 600.000 hingga dengan 4 juta rupiah. Namun untuk 4 juta rupiah ini sulit banget orang yang bisa mendapatkannya. Entah itu joki sehebat apapun ataupun joki yang banyak amunisinya juga, itu nggak akan bisa ya. Soalnya ini masih ilegal. Berbeda halnya kalau kita pinjam di pinjol yang legal. Untuk jangka waktu peminjamannya 91 hari hingga dengan 180 hari. Untuk biaya bunga terendahnya ini maksimalnya 24% per tahun, dan di sini ada contoh simulasi ya. Namun di sini dia berbahasa Inggris untuk persyaratannya. Yang jelas kalian harus warga negara Indonesia, berumur 20 hingga dengan 55 tahun, dan juga mempunyai bank akun, mempunyai pekerjaan tetap, dan juga pendapatan yang stabil. Nah, di sini walaupun dia menuliskan umur minimalnya 20 hingga dengan 55 tahun, kemarin itu ada salah satu subscriber saya yang berhasil meminjam, umurnya itu masih 19 tahun dan bisa langsung lolos. Nah, jadi kalau kalian yang umur 18, 19, 20 bisa coba saja dulu. Namun tergantung juga ke hoki kita. Kalau memang nggak hoki ya itu walaupun umur kalian masuk dalam daftarnya ini, itu bisa juga di auto ya teman-teman. Nah, di sini untuk payment metodenya ada privacy and security, dan di sini sih kalau kita lihat dari detailnya masih jelek banget sih ya. Ya mungkin juga nggak modal si aplikasi ini. Dan untuk aplikasinya dia dirilis sejak 21 September 2020 ya. Artinya udah sekitaran setahun ya, mau jalan setahun ya. Nah oke, langsung saja kita masuk ke dalam aplikasinya. Ini dia tampilan awal dari aplikasi Pinjaman Meteor. Dan untuk produk yang dia tawarkan di sini dia katakan 4 juta tertingginya. Dan pertama-tama itu sebelum kalian meminjam, pastikan kalian baca dulu perjanjian otorisasi dari aplikasinya ya. Nah ini semuanya. Dan memang untuk di aplikasi ini dia mengakses kontak, media, kemudian log panggilan, ataupun foto kita, email. Jadi dia ini setelah kita izinkan nantinya itu otomatis data-data kita akan bisa diakses ya. Nah makanya data-data pribadi kalian itu amankan saja terlebih dahulu. Kalau mau amannya lagi, gunakan handphone yang memang nggak kalian gunain untuk penggunaan pribadi ya teman-teman. Jadi memang khusus untuk peminjaman online. Dan juga kalau kalian pengen ngajukan di aplikasi ini, pastikan terlebih dahulu semua aplikasi pinjol, entah itu rawatan kalian ataupun yang hanya kalian sekedar ingin mendapatkan undangan, hapus semuanya terlebih dahulu. Biarkan aplikasi ini saja yang ada di handphone kalian. Dan juga misalkan kalian memang menggunakan handphone untuk peminjaman online, itu pastikan juga
jangan sampai log panggilan, kontak, kemudian gambar kalian, foto, ataupun data-data di kalian itu kosong banget. Harus ada yang terisi ya. Misalkan kalian isikan kontak fake ataupun nomor kalian sendiri kalian isikan di situ sebagai kontak ya. Yang penting ada ya teman-teman. Soalnya di aplikasi ini memang dia nggak menelpon, tetapi dia ini memiss call. Jadi dia itu kadang memiss call di nomor kontak kita, di Kondar ataupun di Nopeng untuk memastikan itu aktif. Kalau nggak aktif, nah itu bisa membuat kita di autol. Dan di sini kita tekan pergi ke peminjaman ya. Nah, untuk pengisiannya nggak usah kita bahas panjang lebar ya, karena sudah beberapa kali juga gua bahas. Di sini kalian tinggal isikan saja informasi pribadi, informasi tambahan, sertifikasi foto, informasi bank ya. Dan untuk informasi banknya ini semua bank itu bisa. Untuk sertifikasi foto kalian nggak masalah, nggak memasukkan NPWP, slip gaji ataupun ID card dan lain-lain karena bersifat opsional ya. Untuk informasi tambahannya sesuaikan dengan pekerjaan kalian. Untuk informasi pribadinya juga di sini. Dan satu hal di aplikasi ini nggak bisa digonik ya. Jadi memang agak sedikit sulit ya. Jadi kalian memang nggak bisa menggunakan data yang sudah pernah galbay di aplikasi ini sebelumnya ya. Ataupun di aplikasi lainnya. Nah, dan juga buat kalian ya. Kalau kalian misalkan pengen ngajuin, itu ngajunya di pagi hari. Minimal itu di jam 9 pagi ya. Soalnya kalau jam 10 itu udah habis limitnya. Dan kalaupun kalian di autol, itu bukan berarti dari pengajuan kalian ataupun amunisi kalian ataukah kalian pengajuan baru. Kadang juga kita di autol itu akibat limit yang sudah habis. Dan kalau sudah habis seperti itu, kita nggak bisa ngapa-ngapain cuy. Mau pengajuan kalian banyak, kalau sudah habis limitnya ya kita harus menunggu besoknya lagi cuy. Dan nggak bisa membuat apa-apa ya, karena memang di aplikasi ini lagi diborong orang. Jadi kita harus berlomba-lomba dengan para galbayers, para pinjolers, dan para joki lainnya ya. Nah oke, jadi saya rasa begitu saya dulu video singkat saya kali ini terkait aplikasi peminjaman online ilegal pinjaman Meteor. Dan buat kalian yang pengen ngajuin, silahkan ngajuin saja kalau kalian mau. Kalau enggak ya juga nggak masalah, karena di sini gua hanya sekedar membahas aplikasi yang lagi viral dan juga lagi naik daun saat ini, dan juga pencairannya yang banyak. Dan buat kalian yang sudah pernah meminjam, silahkan ketikkan di kolom komentar gimana pengajuan kalian. Dan juga kalau kalian masih bingung, ketikkan juga di kolom komentar. Insya Allah kalau ada waktu gue akan balas satu persatu ya. Dan buat kalian baru bergabung di channel ini, ada baiknya tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah. Aktifkan tombol loncengnya dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. See you next my video. Bang!